Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Mulakan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk
itu senang karena ketika saya melakukan kesalahan datang terlambat, saya tidak dimarahi dan juga tidak dihukum oleh Bu Guru. Saya diberi kesempatan mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Bu Har. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Kepala SD Negeri 3 Pak Rejo, Bapak Senaji, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Pak Rejo beserta karyawannya. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah SWT bahwa pada pagi siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas dengan selamat tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pertemuan kali ini kami sebagai pembawa acara, sebelum acara dimulai maka susunan acara akan kami bacakan satu persatu. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan, 2 sambutan dari Kepala Sekolah SD 3 Panorejo, yang ketiga yaitu acara inti dalam rangka diseminasi pemahaman konsep budaya positif. Yang keempat yaitu lain-lain, sedangkan yang kelima penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi siang hari ini, marilah kita bersama acara buka dengan bacaan basmalah. Mari Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dengan ucapan basmalah, mudah-mudahan acara dapat lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Meningkat acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri 3 Panorejo yang disampaikan oleh Bapak Senaji SPD. Kepada Bapak Senaji kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunyati wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Panorejo, lebih kepada Ibu Harwati selaku pemaparan pada kesempatan siang ini, yaitu dalam mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kebumen. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala bahwa kita semua diberi kesempatan kesehatan
hidayah inayah dari Allah SWT. Mari kita membaca kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita harapkan barakahnya di dunia dan selamatnya besok di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah hadir, tentu saja undangan dari Ibu Harwati untuk menerima sosialisasi atau pemaparan, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman yang menuju modul 1/4, yaitu budaya positif. Di sini kita ada papan atau banner yang sudah dirancang, yaitu komunitas praktisi guru ikhlas. Adalah suatu pemahaman kami bahwa seorang guru ini menyampaikan ilmu dengan berbagai cara, menyampaikan materi, mentransfer ilmu itu dengan berbagai cara. Kalau dulu, zaman dahulu sebelum kita menjadi guru, seorang dari adat Jawa menyampaikan ilmu itu pasti dengan rasa pertama adalah nyanyian, senyuman, sehingga seperti kita laksanakan bahwa kita, orang tua kita, mendidik kita, mau tidur saja itu diberi didikan dengan nyanyian, dengan cerita. Itulah dari dasar itu, maka Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan itu lewat sesuatu yang menyenangkan atau lewat taman, sehingga anak didik kita, anak-anak kita menerima dengan tidak sadar, kemudian dia akan mengikuti seperti itu. Nah, sekarang kita diajarkan dengan budaya positif. Yang pertama, guru harus ikhlas. Ini dari kata-kata penjabaran yang I itu adalah inovatif, K-nya kreatif, H-nya humanis, L-nya loyal, A-nya amanah, dan S-nya semangat. Ini yang bisa saya kutip. Jadi pendidikan ini sebenarnya kita menyampaikan mentransfer ilmu ini harus lewat tidak menyadarkan diri. Anak tertarik. Kalau kita terlalu, maaf dalam tanda petik, itu keras, itu belum tentu berhasil. Tapi kalau dengan nyanyian, contoh pada lagu Mocopat itu mengandung nuansa, mengandung inti pendidikan, itu sebenarnya seperti itu. Nah, ini dikembangkan di dalam CGP lebih istilahnya lebih luas, lebih kompleks, lebih global. Itu Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Selamat untuk Bu Harwati menyampaikan atau pemaparan hari ini. Kiranya cukup dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kata sambutan dari Kepala Sekolah SD 3 Arjo. Kami ucapkan terima kasih. Meningkat acara yang selanjutnya, yaitu acara ketiga, acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Harwati. Kepada Ibu Harwati, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN 3 Batorejo, beliau Bapak Som Haji, dan yang saya hormati Bapak Ibu SD Negeri 3 Batorejo. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Untuk
menyempatkan waktu dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman dari konsep modul 1.4 budaya positif. Untuk mukadimah saya ikut depan. Saya langsung saja pada materi inti. Untuk tujuan saya menyebarkan pemahaman dan pengalaman dari konsep modul 1.4 ini sebagai memenuhi tugas dari program guru penggerak, yaitu pada modul 1.4. Kurang lebih sudah 2 bulan saya mengikuti program guru penggerak ini, dan kegiatan ini atau tugas ini adalah tugas akhir pada modul 1. Sini saya akan menyampaikan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan menuntun segala kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Guru di sini diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Nah, di sini untuk budaya positif sendiri itu ada 7 konsep. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan 7 materi ini, Bapak Ibu. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Melanjutkan dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya, kewajiban petani itu sama dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya, petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Tetapi petani tidak bisa menuntut padi untuk tumbuh seperti tanaman yang lain. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Dan guru tidak bisa menuntut murid menjadi apa yang diinginkan guru, hanya bisa menuntun. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang akan menumbuhkan karakter-karakter baik dan membentuk sebuah budaya positif di sekolah. Nah, di sini yang kedua itu disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi murid di sini itu bertindak, berperilaku sesuai dengan keyakinan yang mereka yakinin, bukan atas dasar paksaan dari guru maupun dari orang lain. Nah, di sini apa yang dimaksud disiplin? Apakah Bapak Ibu ada yang berkenan menjawab apa yang dimaksud dengan disiplin? Ya, silakan Ibu Waliaton. Disiplin yaitu suatu perbuatan yang kita laksanakan dengan ikhlas. Yang kita laksanakan dengan ikhlas. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Biasanya kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada
berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Tetapi memang benar, sebelum saya mengikuti program guru penggerak ini, saya juga beranggapan sama seperti itu. Ketika kita melanggar kedisiplinan, pasti akan ada hukuman atau konsekuensi yang kita dapatkan. Tetapi setelah saya mengikuti guru penggerak ini, ada perubahan dalam mindset saya. Nah, Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi ketika disiplin itu muncul dari diri sendiri, tetapi ketika kita sendiri tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, perlu adanya bantuan orang lain yang harus mendisiplinkan kita. Jadi ada dua faktor yang bisa membuat kita disiplin. Begitu juga siswa. Ketika siswa tidak bisa disiplin, harus ada keyakinan yang membuat mereka disiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, di sini jika kita sebagai guru yang mendisiplinkan murid, berarti itu merupakan motivasi intrinsik atau ekstrinsik, Bapak Ibu? Ya, ekstrinsik, dari luar, bukan dari diri siswa sendiri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermanfaat
pada motivasi ini, seseorang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi dari ketiga motivasi ini yang diharapkan untuk mendisiplinkan murid itu adalah motivasi yang ketiga yang muncul dari dirinya sendiri. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, apabila ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Ketika kita melanggar, pasti akan ada konsekuensi atau akan ada sesuatu yang terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran ini biasanya berupa hukuman atau konsekuensi. Namun, kedua tindakan tersebut akan menyakiti pelaku pelanggaran. Solusi untuk menyelesaikan sebuah pelanggaran agar tercipta disiplin positif yaitu dengan melakukan restitusi. Di sini apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Untuk hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan biasanya murid itu hanya menjalankan hukuman itu tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Kemudian untuk konsekuensi, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi dibuat oleh pihak guru, namun sebelumnya murid itu telah mengetahui kira-kira apa yang akan mereka dapatkan jika mereka membuat kesalahan. Nah, yang ketiga ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Jadi di sini untuk restitusi tidak akan ada siswa yang merasa tersakiti karena mereka itu ditawarkan dengan berbagai macam keyakinan yang telah mereka yakini untuk mengatasi permasalahan yang telah mereka buat. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan untuk kebebasan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan atas penguasaan. Jadi yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya untuk kesehatan, rumah, makanan, ada satu lagi untuk sandang. Yang selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita terhubung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima ini biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Ini bagi siswa yang membutuhkan kasih sayang. Mereka akan suka pelajaran jika gurunya itu menyenangkan dan juga proses pembelajarannya juga menyenangkan. Kemudian
Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan untuk penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin di antara teman-temannya. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ini untuk kebutuhan penguasaan. Selanjutnya kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Biasanya untuk murid-murid yang memiliki kebutuhan kebebasan, di sini biasanya di kelas itu akan melakukan apa yang mereka sukai. Biasanya jika gurunya menjelaskan, kemungkinan dia akan bermain sendiri mencoba hal-hal yang baru dari materi yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian untuk kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Ini hampir sama dengan yang kebutuhan sebelumnya. Ketika di kelas bermain, itu anak-anak itu sedang mencari kesenangannya dia. Mungkin dia itu sudah lelah belajar, jadi dia itu ingin bermain. Nah, di sini guru berperan untuk memfasilitasi atas kebutuhan dari murid tersebut. Nah, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak disuka, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu dengan cara melanggar peraturan. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, seperti yang tadi dilakukan untuk contoh dari saya yang murid bermain, itu sedang mencoba memenuhi kebutuhannya, namun dengan cara yang negatif. Karena memang di kelas saya, contohnya, ketika saya sudah membuat keyakinan kelas, tetapi siswa ada yang melanggar karena mereka itu sedang mencari kebutuhannya. Salah satunya dengan cara melanggar peraturan ini adalah cara yang dilakukan dengan negatif. Untuk selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Perbandingan dari 5 posisi kontrol akan saya
murid itu akan mengulangi kesalahan berulang kali atas perilaku menjadi agresif. Kemudian untuk posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Guru itu berceramah menunjukkan kekecewaan kepada murid. Kemudian untuk hasilnya, murid itu akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong atas kesalahan yang dilakukan. Untuk dampak pada murid, murid menjadi rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Posisi sebagai teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Hasilnya, murid itu akan ketergantungan dengan gurunya karena merasa gurunya itu adalah teman, sehingga murid itu akan bergantung. Dampak pada murid, tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan sesuatu. Posisi pemantau, guru menghitung dan mengukur atas kesalahan murid. Hasilnya menyesuaikan bila diawasi, tetapi ketika tidak diawasi, murid itu akan melakukan kesalahannya lagi. Mereka hanya akan patuh jika ada gurunya. Ketika tidak ada gurunya, berulang lagi. Dampak pada murid, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kemudian untuk posisi manajer, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan atas kesalahan yang murid lakukan. Hasilnya akan menguatkan watak atau karakter dari murid itu sendiri. Dampak pada murid, murid itu dapat mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah di sini, dari kelima posisi kontrol ini yang diharapkan itu adalah menjadi seorang manajer, sehingga murid akan menemukan sendiri solusi dari kesalahan yang mereka buat. Kemudian untuk yang keenam, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kita ilustrasikan. Yang pertama adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Kita menggunakan helm karena untuk keselamatan. Kemudian untuk ilustrasi yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya adalah untuk keselamatan dan juga kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kita yakin akan selamat dan juga akan sehat, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Apa yang sudah dibuat itu akan dilaksanakan. Kecil kemungkinan akan dilanggar karena memang itu yang membuat mereka sendiri. Murid-murid perlu memahami arti tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Nah, di sini pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi, untuk keyakinan kelas ini dibentuk atas dasar curah pendapat. Jadi, semua siswa itu menuliskan apa yang mereka yakini, nilai-nilai apa yang akan mereka yakini
dibuat dalam bentuk kalimat positif dan tidak terlalu banyak. Yang ketujuh itu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi mengajarkan murid-murid mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi restitusi adalah solusi untuk menyelesaikan masalah yang telah dilakukan oleh murid-murid kita. Pada segitiga restitusi itu ada 3 tindakan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah di sini guru itu tidak boleh menghakimi atas kesalahan siswa. Kesalahan itu hal yang wajar. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk gurunya juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian untuk yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita boleh berbuat salah, kita boleh melanggar keyakinan kelas, tetapi pasti akan ada alasan untuk berbuat salah tersebut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini yang harus kita tekankan. Ketika murid bersalah, ketika kita mewajarkan kesalahan tersebut, ketika kita mewajarkan kesalahan siswa tersebut, kita tanyakan keyakinan-keyakinan atau peraturan-peraturan apa yang telah mereka yakini, terutama yang ada di kelas yang telah kita buat bersama-sama. Dengan keyakinan tersebut, siswa akan tahu, oh saya salah karena sudah melanggar keyakinan yang telah saya buat. Nah di sini saya telah melakukan membuat atau menyusun keyakinan kelas bersama murid saya yaitu kelas 5 dan juga melakukan segitiga restitusi atas kesalahan yang telah dibuat oleh murid. Di sini saya memberikan penjelasan mengenai keyakinan kelas, kemudian siswa secara bergantian menempelkan yang sebelumnya sudah mereka tulis sendiri-sendiri, keyakinan apa yang mereka inginkan dan mereka tempelkan di kertas yang sudah saya tempel di papan tulis. Secara bergantian mereka menempelkan keyakinan kelas yang telah mereka buat. Kemudian untuk kelas atas, karena saya kebetulan mengajar kelas 5, untuk setelah membuat keyakinan kelas dan menempelnya, mereka tanda tangan kontrak dari keyakinan kelas yang mereka buat. Semua siswa menandatangani keyakinan kelas yang telah mereka buat. Namun kalau untuk kelas bawah bisa menggunakan dengan cap atau tanda cap tangan atau cap jempol. Nah, di sini karena murid saya itu 33, karena keyakinan kelas itu tidak boleh kebanyakan, tidak boleh banyak-banyak dan dipilih atas dasar kita kesepakatan dari semua siswa. Dari 33 keyakinan kelas ini saya ambil 7. Saya bersama murid saya sepakat untuk mengambil 7 keyakinan kelas yang akan dilaksanakan di kelas 5. Kemudian
Fadil itu sedang datang terlambat. Ketika saya sudah mengajar di kelas, tiba-tiba Fadil mengetuk pintu dan masuk ke dalam kelas. Ya, itu demikian tadi praktek untuk menciptakan budaya positif yang telah saya lakukan, yaitu dengan menerapkan atau membuat dan menerapkan keyakinan kelas dan juga melakukan praktek restitusi terhadap siswa yang bermasalah. Sekian untuk pemaparan materi dari saya dan terima kasih. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan saran, masukan, saya persilakan. Ya, silakan Bu Waliaton. Terima kasih. Kebetulan saya guru kelas 1 ya. Tadi kan Bu Rati menerapkan segitiga restitusi itu untuk di kelas 5. Kasih anaknya bisa menyebutkan kesalahan mereka sudah sadar. Untuk kelas 1 biasanya itu kalau dia mempunyai kesalahan, dia melibatkan kesalahannya itu terhadap orang lain. Itu bagaimana? Apakah bisa diterapkan untuk di kelas 1? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab. Jadi pertanyaannya kalau tidak salah untuk penerapan yang kelas 5 sudah bisa, tetapi apakah
Dan kita untuk melakukan restitusi ini, mimik wajah kita itu tidak boleh menakutkan, karena kadang anak itu tidak mau mengakui kesalahan karena takut dengan gurunya. Nah, kita itu harus ramah terhadap anak seperti tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi. Guru itu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga ketika siswa merasa aman dan nyaman, maka siswa itu akan mengakui dari kesalahan-kesalahan itu. Terima kasih atas penjelasannya. Karena baru kali ini saya mendengar kata sebagai kata-kata restitusi itu. Oke, terima kasih. Ada sebuah pencerahan dari CGP Angkatan 6 yang sangat luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan. Oke, sama seperti saya juga sebelum mempelajari modul ini, saya juga bertanya-tanya, apa bisa menerapkan restitusi ini kepada siswa? Karena memang sebelumnya itu siswa kalau salah itu ya guru biasanya itu menghukum, meskipun hukumannya itu bukan berupa fisik, tetapi akan ada konsekuensi atau hukuman. Nah, di sini sebelum melakukan restitusi, siswa itu diyakinkan dulu dengan atas keyakinan kelas yang telah mereka buat. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan yang lain, saya ucapkan terima kasih. Kemudian untuk waktu saya kembalikan kepada Oke, beri plus kepada Ibu Harwati yang telah mengatakan tentang diseminasi pemahaman konsep budaya positif. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu acara penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, acara dari awal hingga akhir kelihatan sudah tidak ada tambah lagi. Kami tutup dengan bacaan hamdalah bersama, mari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebagai pembicara banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sebelum acara ditutup, mari kita foto bersama Bapak Ibu. Dari kami sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi.